Yo yo yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue seneng banget dan ini merupakan achievement terbesar Seva di tahun 2023. Kenapa? Karena kita bisa mereview modifikasi Ioniq 5. Wow, keren banget ya. Dan sebagai informasi juga gue sampaikan bahwa Ioniq 5 sudah bisa kalian dapatkan di Seva. Caranya gampang banget, kalian tinggal kunjungi websitenya www.seva.id. Kemudian tulis Ioniq 5 dan di situ kalian bisa mendapatkan Ioniq 5 di seva.id. Ini dia ya, nih gua kasih lihat nih di samping. Oke, nah daripada berlama-lama dan gue juga sudah nggak sabar pengen ngobrol dengan ownernya, modifikatornya. Ini mobil keren banget, terinspirasi dari mana dan barangnya ini, body kitnya. Just informasi juga, ini sudah dijual massal ya oleh ownernya atau modifikatornya. Daripada berlama-lama, kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Yeah, test the 1 2 1 2. That's a little something for you, you little biatch. Watch my 9mm go bang bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Watch my 9mm go bang bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Oke, nah ini tuh gimana ya Om ya? Gua tuh kayak amazed lah, kagum. Dan gua tuh, ini pencapaian terbesar di tahun 2023 gitu. Bisa ketemu sama Mandra khususnya. Dan yang dimodifikasi itu adalah Ioniq 5 gitu. Ya kan, dimana mobil listrik itu memang sekarang lagi menjamur gitu loh. Cuman yang ownernya kadang kan bingung nih Om. Duh, gua tuh agak risih ya ngeliat mobil gua tuh standar-standar banget nih. Tapi ketika melihat mobilnya lu ini Om, itu tuh jadi kayak orang-orang tuh kayak, wah ternyata Ioniq 5 itu keren juga ya kalau dimodif. Bener ya Om ya? Bener banget. Nah sebelum masuk ke modifikasi yang lu lakukan nih Om di Ioniq 5 ini, Om Andra ini kayaknya kalau gue lihat dan nih di modifikasi itu pemula ya kan? Pemain muka lama gitu. Bener dong ya kan? Pemain muka lama. Nah pertama kali nih Om, Ya. terjun dan jadi modifikator, itu kapan sih Om sebenarnya? Gue pertama kali terjun kalau untuk yang buka workshopnya itu di 2013. Oke. Tapi kalau untuk masalah terjun ke modifikasinya itu udah lama ya, dari tahun 2007 udah mulai ikut kontes yang kecil-kecilan. Tapi untuk yang workshopnya sendiri 2013. 2003. Itu berarti dari hobi jadi cuan ya Om ya? Cuan. Mantap banget, dari hobi jadi cuan. Hobi dan yang akhirnya menghasilkan. ya benar. Berarti udah berbagai jenis mobil ya yang udah Ya, lu udah modifikasi lumayan. Om. Masing-masing mobil tuh punya tingkat kesulitan pasti Om ya. Pasti, Lu pasti. kira-kira untuk menggarap itu, Ioniq ini deh, kita ngomongin Ioniq 5 ini, menggarap ini butuh berapa lama Om? Dari dia turun ya, kalau gua lihat nih di YouTube-nya itu ya, Platinum Auto Workshop tuh gua lihat tuh dari dia turun dibawa dari dealer ke sini lu langsung modif gitu loh. Itu berapa lama tuh? Ini turun dari dealer langsung garap. Progres pengerjaannya itu nggak nyampe 1 bulan. Gue desain dulu segala macem, mikir-mikir ya nama inilah. Besok lah. Udah mepet mau launching di IMX, Iya. nggak nyampe sebulan baru kita mulai garap. Mulai dari pengerjaan body kitnya, akhirnya terus karena gue bengkel, awalnya mutusin nggak ganti warna nih, pengen putih aja. Oke. Tapi kayaknya kurang afdol aja Kurang rasanya. total ya Om ya? Kurang total Iya. ya, akhirnya ganti warna. Dan itu pengerjaannya nggak nyampe sebulan. Oke, nah gue juga dengar-dengar nih kan, kalau Ya. gue lihat juga di YouTube-nya Platinum Auto Workshop gitu, bahwa ini body kit yang dipasang di Ioniq 5 lu ini akan diproduksi massal. Ya, gitu. benar banget. Jadi orang bisa beli ya gitu loh, Bisa langsung beli, ke Platinum bisa Auto pesan. Workshop gitu. Nah, tadinya memang niatan lu begitu apa memang pas udah lu aplikasikan akhirnya wah kayaknya gue jual kali aja ada orang yang mau gitu loh. Apa gimana nih Om? Halo. Kalau niat dari awalnya memang udah kita rencanakan untuk diproduksi secara Oke. massal ya. Nah itu alasannya kenapa gue milih Ioniq 5. Oh gitu, Ya. itulah alasannya kenapa Alasan lu kenapa milih gue Ioniq milih 5. Ioniq 5. Tantangannya seperti ini, gue cerita sedikit. Ioniq 5 itu yang pertama belum ada yang modifikasi yang sampai setotal ini. Benar. Gue bisa klaim ini Iya. bukan di Indonesia aja, Iya. di dunia mungkin gue rasa ini yang pertama kali kita modifikasi Gua seperti ini. setuju sih itu, approve Ya. sih itu.
Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya sekarang seperti lu bilang di awal tadi, perkembangan untuk mobil listrik ke depannya pasti bakal semua orang akan menuju ke sini. Iya. Jadi ya apa salahnya kita jadi yang awal untuk memulai modifikasi di sini. Kalau Benar. untuk yang lain-lain mungkin udah banyak ya. Banyak banget. Ya karena gue lihat juga nih kan di workshopnya Iya. lu ini tuh banyak banget mobilnya dari Gila-gila berbagai banget macam kalau yang jenis. lain-lain. Makanya udah gue mutusin mobil ini dan orang banyak bilang, wah Yonex nggak bisa apa-apain dari segi bodinya segala macam. Iya. Gue bakal ini itu semua, itu salah dan Yonex bisa sekeren ini. Makanya, Gue ya. aduh, kagum gue sama Ioniq Ya. 5 lu ini. Nah Om, tadi kan ngomong ini kan dijual secara massal nih Om Ya. ya. Berarti kan udah mulai proses dong, Udah mau proses. ya. Jadi akhirnya ini lu datang dari mana nih? Yang udah mengorder sama lu tuh udah berapa orang gitu? Kira-kira? Kalau untuk yang udah order pasti dan udah fee itu udah 3 orang. Oke. Itu 2 unit dari Amerika, 1 unitnya dari Jepang. Nah, ini nih Om, gini nih. Karya anak bangsa yang beli duluan adalah orang luar gitu loh. Iya, jadi Iya. kayaknya dia butuh prototipe atau contoh, wah keren juga ya Iya, orang keren. Amerika, orang Iya, Jepang benar. pakai, nanti akhirnya paling nggak tahu produsennya itu memang dari dalam negeri Dari gitu dalam loh. negeri. Iya. Platinum Auto Workshop itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut cerita nih Om. Untuk konsep dari eksteriornya Om, sampai lu Ya. bikin body kit ini tuh konsepnya apa sih tadi Om? Untuk konsep sekarang kan memang lagi hits agak racing, street racing look kayak gitu ya. Iya. Racing look. Selain itu lagi in-innya dan menurut gua dipakai pun masih bisa enak lah Oke. dengan fittingan bannya nggak terlalu tipis, Oke. nggak betot-betot amat. Gitu. Makanya gua pilih konsep untuk Yonex ini jadi street racing. Oh, street racing. Oke, dan lu ngedesain dari body kit terus lu white body gitu tuh prosesnya gimana Om? Biar dia itu memang lu ngukurnya tuh dari apa nanti aplikasi velgnya dulu kah atau memang udah lu gua mau pengen memang lebarnya body itu sekitar 15 atau 20 cm atau gimana sih Om? Proses pertamanya. Untuk ini biasanya kita ngikut dari velg ya. Oke. Setelah sebelumnya kita desain dulu 3D, gue tuangin di 3D-nya, nanti pas eksekusinya ngikutin dari offset velg. Offset velg. Offset dan lebar velg. Benar. Jadi fitmentnya bener-bener pas banget jadinya. Oke, bener sih kalau gue lihat tuh ini tuh keren banget, kece lah gitu kalau kita lihat. Walaupun lu ringnya turun ya Om ya? Ya, gue bikin dari 19 jadi. Jadi 19. Ah, ah. Oke. Oke, jadi konsepnya adalah racing ya, street racing kalau kita bisa lihat. Terus white body, pengerjaannya sulit nggak sih Om? Maksudnya ketika nanti nih gua order terus gua pasang di Ioniq gue gitu loh. Ah. Itu tuh seperti apa Om? Apakah banyak perubahan dan gua harus cowok ini dan segala macam gitu? Nah, itu dia karena Yonex ini banyak dipakai untuk mobil harian, mobil keluarga. Jadi gue pengen ngedesain modifikasi body kitnya ini itu nggak merusak. Nah, kebanyakan nih kalau orang over fender, Iya, rocket over bunny, fender, itu rata-rata di dalamnya di radius kan dipotong ini. Nah, ini enggak. Wah. Ini nggak dipotong, jadi tinggal tempel plug and play. Di saat lu bosen, pengen ganti, pengen standarin lagi, tinggal buka udah mobil standar. Jadi bener-bener nggak ada yang ngerusak. Gue pikirin sampai ke situ karena contoh kalau kayak FT86 itu Iya. memang dilahirkan mobil memang harus modifikasi dan pakai anak muda ya kan. Iya benar. Tapi ini mobil keluarga loh, Iya, mobil benar. keluarga kadang-kadang ada orang yang pengen tampilannya itu beda, pengen keren ya, inilah solusinya gitu. Tanpa Oke. merusak bisa. Jadi Oh. modifikasi jadi sekeren ini. Iya, jadi nanti ketika mau distandarin juga Gampang, simpel, tinggal lepas. Ini pemasangannya juga gampang, nggak ada di sistem baut apa-apa nggak. Tinggal lem aja udah selesai. Oke. Nah tadi kan sempat lu bilang nih, gue Ya. tadinya nggak mau ngerubah catnya, jadi putih aja, biarin putih. Ya, akhirnya lu rubah juga. nih. Dirubah. Kenapa tuh Om kok akhirnya lu rubah dan pemilihan warnanya kenapa ini nih? Kenapa gue rubah? Karena gue bengkel modifikasi dan Iya. yang paling spesifik banget di Platinum Auto Workshop itu pengecatan. Jadi di saat Oke. gue launching, gue bawa cat standar kayaknya kurang greget gimana gitu. Kurang Platinum Auto Workshop ya? Kurang Platinum banget. Itu alasan kenapa gue ngecat. Nah, alasan kenapa gue milih warna ini, gue orangnya suka selalu nyeleneh dan beda dari yang lain. Pengen Oke. sesuatu yang selalu yang pertama lah ya. Oke. Menurut gue warna ini kalau orang kebanyakan males make nih warna pink karena alasannya mungkin karena girly lah, Oke, terlalu lemah, oke. terlalu apa, perpaduannya susah. Tapi gue bisa tepis itu semua, bukan sombong ya. Iya. Jadi dengan warna ini kalau paduan warnanya masuk, menurut gue oke dan bisa jadi keren gitu. Oke, pengerjaannya tadi lu bilang 1 bulan nih Om. Sebulan. 1 bulan itu. Kesulitannya Om, karena kalau gue Om, tipikal orang ketika lihat mobil gue dimodif, misalnya nih kayak Iya. motor ataupun mobil gue dimodif, aduh kok jelek banget ya jadinya gitu loh ya kan. Ha-ha. Kok masih jelek ya, padahal gue belum lihat hasil akhir gitu loh. Kalau lu nih Om, melihatnya dari tingkat kesulitan dan bisa menjawab
kegelisahan customer itu kalau ngeliat kok mobil gue diginiin gitu, gimana Om? Kalau lu? Kalau ini kesulitannya itu karena dari awal gue udah mikirin ya, gimana konsepnya yang sesuai dengan itu, dengan si bodinya. Jadi nggak lari. Jadi seandainya kita bikin body kit udah se-ekstrim ini, tapi dia kayak nyatu gitu. Contoh dari nut tarikan nut ini sampai belakang itu sama. Seamless ya, sama. Jadi iya. sama. Dari ini ada nut lagi, Iya. ketemu lagi. Jadi nyambung dia gitu. Oke, nah body kit ini lu namain Koga nih Om? Ya, Koga. Itu boleh cerita sedikit Om, Koga itu apa sih sebenarnya? Karena kan nggak semua orang tahu nih Om. Tapi kalau menurut gua Koga tuh keren. Koga. Tapi kan behind story-nya ada gitu loh. Apa nih Koga? Alasan kenapa gue milih Koga, karena gue berasal dari Sumatera Barat, orang Minang, Bukit Tinggi ya. Koga itu sebenarnya kalau di kampung gua itu dibacanya Coga. Coga. Oke. Coga itu bukan cowok ganteng. Coga itu arti kata dari bahasa Minang itu artinya bagus, keren, oke. Wah, Coga gaya lu gitu. Wih, Coga Jadi nih. pilih wah Coga. Nama itu doa ya. Nama itu doa, kita bikin nama Coga artinya bagus, berarti kita mendoakan bagus, sesuatu yang bagus. Nah satu lagi karena gue pengen targetnya memang marketnya keluar dengan kosakata dua ini Coga. Kalau orang luar pasti bacanya Koga. Koga. Keren juga Keren nih. banget Ya udah. gitu. Jadi culture Minangnya gue angkat, dari ininya keren, ya udah. Akhirnya gue putusin namanya Coga. Kalau untuk profil ban, velg itu ukuran berapa nih Om? Dan pakainya tuh yang pas dengan body kit ini tuh kira-kira offset berapa gitu, lebarnya berapa dan segala macam. Kalau untuk velg yang kalau gue pakai ini ring 19, lebar depannya tuh 10,5, yang belakang 12. 12. Ya, untuk profil ban gue pakai ini Advan Nova, depannya 28535, belakang 29530. Jadi dia dapat otaknya gitu. Iya, dapat motornya. Kalau untuk sistem pengeremannya Om, lu pakai BBK-nya apa nih Om? Nah, untuk pengeremannya karena velg udah tampilannya udah keren ya, ada pakai roti foam. Iya, roti foam. Kayaknya gitu. kalau nggak ada rem itu kayak gimana ya gitu. Iya. Kayak hambar. Jadi gue pakai Brembo 6 pot 355 mm. Oh, 6 pot 355 mm. Kalau yang belakang masih pakai? Yang belakang kemarin karena nggak keburu karena sistemnya agak rumit ya. Iya. Karena itu dia tadi, karena modifikasi dari Ioniq ini masih jarang banget. Barang-barang aftermarketnya itu masih susah banget dicari. Kemarin terakhir temen gue untuk spare-nya aja, sampai orang itu pesan ke Jerman. Oh. Baru di Jerman doang yang ada. Jadi barang yang plug and play-nya itu belum ada ya. Jadi Oke. kayak rem kita custom-kan, bracket-nya segala macam. Nah yang belakang karena agak rumit, udah keburu mau launching jadi belum sempat pasang. Tapi kedepannya Nah, untuk rebahnya nih Om. Nah, orang pengen tahu nih Om, rebahnya itu pakai apa nih? Kita untuk penggunaan pernya sendiri apa gitu kan. Karena kan Om bilang tadi memang masih susah ini kan barangnya. Kira-kira gimana? Nah, untuk di bagian suspensinya kita udah pakai air suspensi. Dan itu pun juga kita custom ya. Shock breaker aslinya kita custom. Kita pasangkan di sini. Nah, yang rumitnya itu di bagian belakang. Bagian belakang karena kaki-kakinya dia kalau ibaratnya mobil biasa udah tarikan belakang ya. Karena baterai di belakang, bobotnya berat. Itu penyesuaian balonnya kemarin memang agak rumit ya. Kelihatannya mobil ini kecil tapi bobot belakangnya ini lumayan berat ternyata. Oh, dia main di sektor belakang ya bobotannya. Kalau depan mah enteng banget. Akhirnya ya seperti lu bilang tadi pasti ada solusinya. Iya, solusi. Dan akhirnya bisa. Dan ini udah menggunakan air suspensi 4 titik. Untuk dari spoilernya sendiri ini alasan lu akhirnya memutuskan untuk mengaplikasikan ke Ioniq ini apa nih Om? Ioniq itu didesain karena bagian belakangnya ini agak turun begini ya. Bener, oke. Dan di bawahnya udah over fendernya ini lebar banget. Ini Tapi bener sih, karena lebar ini nggak terlalu kelihatan lebar. Ini 12 sentian ada kali keluarnya satu sisinya. Nah, untuk ke depannya Om, gue pengen tahu juga sih Om, kira-kira lu kan nggak mungkin nih puas dengan gini doang nih puas, gue sih nggak yakin ya dengan lu udah berkecimpung dari tahun 2009-an mungkin ya, apa 2006 gitu ya. Nggak mungkin sih kalau gue bilang. Kira-kira ini mau diapain lagi nih Om, untuk eksteriornya doang nih? Kita ngomong. Eksterior paling kita ada tambah-tambahan sedikit ya, kalau nggak bosen paling ganti warna paling. Oke, paling lu lebih ke situ ya Om. Nah, kalau tingkat kesulitan dibanding mobil biasa dengan mobil elektrik ini gimana? Sebenarnya hampir sama aja. Hampir sama aja. Sama aja, tapi yang karena Ioniq ini sensornya banyak ya. Kalau kita ganti rem itu sensornya nyala, dia tinggal kalibrasi doang bisa. Ya itu sih hampir sama sih kalau mobil sama mobil biasa pada ya? umumnya. Iya, karena kan orang ketakutannya itu banyak banget sensornya. Gue takut nanti ada yang nyala di speedometer gue kan gitu tuh pasti. Tapi itu bisa dihilang, bisa dikalibrasi lagi. Oh, jadi sistemnya kalibrasi ya. Jadi nggak perlu takut lah untuk ngemodifikasi mobil.
Ini dia nih, Ioniq 5-nya Om Andra memang menginspirasi ya, tapi rasanya nggak komplit kalau kita hanya ngomongin eksterior. Pastinya dengan gayanya Om Andra nih, sebagai pemula, pemain muka lama, gue yakin tingkat kesulitan yang ada di interior pun kalau lu rubah juga ada solusinya pasti kan. Nah kalau sektor interiornya apa nih Om yang dimainin Om? Di bagian interior mungkin belum terlalu banyak. Oke. Tapi yang pasti jok depan itu udah gue ganti pakai Recaro Sportster. Iya, Recaro Sportster. Terus gue tambahin audio. Udah untuk sementara baru itu aja. Nanti Audio. depannya mungkin panel-panelnya gue karbon. Nah kalau untuk ngomongin audio lu tau nggak Om speknya Om? Gue juga pengen penasaran ya spek audio. Audio gue simpel-simpel aja ya, Iya. pakai 3-way dari ground zero, terus belakangnya 2-way, terus gue pasangin satu Subwoofer dari ground gitu. zero dan dengan 2 power. Oh gitu. Untuk setupnya di mana Om? Pengaplikasian? Maksudnya kayak Apa ribet nggak Om? Maksudnya kayak lu powernya atau lu ininya ribet nggak sih untuk peletakannya gitu? Enggak sih, gue taruh di bagasi. Oh di bagasi nih? Iya. Tuh, sambil lihat nih, gue pengen Oke, lihat lu siap. naruh accessnya di mana sini nih? Gitu. Settingnya simpel-simpel aja, satu Iya. sub di sini, tambahin power. Iya, iya. Jadi seandainya mau bawa barang pun masih bisa lah ya. Masih Karena oke. ini ketahuan. Iya, iya. Oke nih Om, ngomongin kayaknya kan kalau lu udah ngomongin interior tuh kok lu udah mulai mengulik nggak sih sebenarnya dari mesinnya, dari mobil listrik ini Nah, kayak di situ. dibikinin apa gitu gitu ya Om? Karena kalau silent doang tuh kayak gimana gitu loh. Ya teman-teman udah ada sih yang Iya. bikin dari bunyi knalpotnya ada suara Iya, atau gitu. apa gitu. Iya. Ya dari sektor mesin memang yang itu benar-benar nggak bisa Nggak bisa diganggu dia ya. iya ganggu lagi kalau Ini lu bukan gimana? Tamiya yang bisa lu kilik dinamonya biar Bener kencang ya, lu ya kilik kan? lu lilit lagi gitu. Kalau kayak mobil biasa kan bisa kita tambahin supercharge, bisa Hmm. turbo dan lain-lain, bisa swap. Tapi ini mau diapain gitu? Iya, gitu, itu sih bener. Tapi- kendalanya di itu sih paling. Udah mulai nggak sih lu ngulik-ngulik tuh kayak mungkin ada suara itu Nah enggak ya pengen sih ke depannya Uh-uh. kayak mobilnya yang apa sih Ken Block itu kan bunyinya gak kencang, tapi Iya, itu bener. dinamonya emang agak gede Oh juga. gitu. Oh makanya lu udah ngilik itu ya. Dinamonya Iya. emang gede Om. Emang gede dia. Oh. Jadi dia mainin dinamo. Jadi suara yang keluar adalah suara dinamo sebenarnya. Dinamonya. Oke nih Om Andra, ini sesi kita terakhir nih Om. Mungkin gua Ya. ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin bisa menyalurkan apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nonton nih. Kayak gua mau modifikasi itu mau dimulai dari mana sih Om sebenarnya Om? Kan banyak orang bilang konsep, kalau lu suka misalnya velg lu aja ganti dulu, nanti lu akan kebayang mau ganti apa lagi dan apa lagi yang dimodif. Kalau menurut Om Andra sendiri nih Om, sebagai modifikator gitu, ketika mungkin orang datang ke Platinum Motors, Om, gua mau modif mobil, tapi gua nggak tahu nih arahnya Ya. kemana. Itu suggestion dari lu Ah. gimana? Kalau yang pertama ya, ada satu mobil itu yang benar-benar bisa kita bikin semua konsep tuh masuk. Oke. Kalau mau bikin konsep VIP, elegan, racing dia masuk. Nah itu aman ya posisinya. Baru penentuan akhirnya dari segi velg. Nah ada mobil yang benar-benar nggak bisa kita bikin VIP. Contoh kayak mobil kayak GT86. Itu udah pasti alirannya ya racing, paling banter tuh sense gitu-gitu. Iya. Nah untuk awal penentuan dari mobil ini modifikasinya itu dari velgnya kalau menurut gua. Oh, Dan kita startnya juga dari velg. Heeh. Nah itu bakal menentukan hasil akhirnya kayak gimana. Gitu. Oh gitu. Kita fitting dulu, fitmentnya, nah di situ baru kelihatan. Oke, berarti kalau orang pun datang ataupun siapapun datang ke lu nih ke Ya. Platinum atau workshop gitu datang dengan blind konsep, gue nggak tahu mau diapain, lu akan arahin berarti ya? Arahin. Ngobrol dulu gitu-gitu. Oh. Tapi rata-rata ya 90% customer gua lebih menyerahkan ke kita. Gimana emang konsepnya? Dari gua ngobrol awal dari dia, gua udah nilai ya Oke. seleranya itu seperti apa, ini seperti apa, Oh. kita udah bisa ngarahin. Nah, kita kasih konsep ke dia, gini, cocok, langsung jalan. Kira-kira soon-nya proyeknya mau apa lagi nih Om? Selain Ioniq 5 ini gitu loh, yang ditunggu-tunggu ya kan, yang pasti kan tayang di Platinum Motor Workshop dulu nih. Apa nih Om? Proyek besar yang akan mau lu garap nih sebenarnya? Untuk kedepannya 2024 ada beberapa project ya. Ada beberapa proyek. Project, dan untuk Coga Body Kit itu kita juga kan nanti akan launching untuk mobil-mobil lain. Jadi Coga itu bukan khusus untuk Ioniq aja. Iya. Tapi karena launchingnya di sini dulu, Uh-huh. kita perkenalkan ke massal dulu. Oke. Nanti kedepannya mungkin kita akan bikin burkit-burkit add-on yang bisa Oh. harian untuk anak-anak diesel tuh. Iya. Kan lagi rame-ramenya, Ya, diesel. mereka nggak punya body kitnya paling ya gitu-gitu aja gitu kan. Nanti kita akan desain, kita bikinkan untuk mobil-mobil yang lain-lainnya juga.
Nah nanti mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan gitu loh, yang pengen order juga gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian nanti langsung ke IG-nya ya Om ya. Boleh. Nanti gua lampirin IG-nya Om ya. Siap. IG-nya dari Platinum Auto Workshop, kalian bisa order langsung ke Om Andra untuk mungkin bertanya-tanya tentang seputar body kit yang ada di Ioniq 5-nya Om Andra. Atau mau langsung datang ke sini juga boleh Om ya. Boleh Ioniq 5-nya langsung di setupkan di sini. Boleh banget. Itu boleh banget. Om Andra, thank you banget ya Om Andra. Sama-sama, Semoga sukses makasih. untuk Platinum Auto Workshop-nya dan terima kasih sudah mengundang dan kita diterima di sini undangannya ya dari Saya Seva ya. makasih juga udah mampir ke sini. Oke. Ya, inilah adanya workshop ini. Oke, siap-siap. Thank you. Sukses ya Om ya. Amin amin. Sama-sama. Oke guys, nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol gua seputar modifikasi Ioniq 5-nya Om Andra. Wow, keren banget ya. Dan ini itu benar-benar sangat menginspirasi dan semoga video ini juga bisa menginspirasi buat kalian ya. Khususnya yang punya Ioniq 5. Oke, nah gue juga mau sampaikan kembali bahwa Ioniq 5 ini bisa kalian dapatkan di Seva. Caranya gampang banget, kalian kunjungi websitenya www.seva.id dan di sana kalian bisa menemukan Ioniq 5. Ayo buruan beli Ioniq 5-nya biar Ioniq 5 kalian bisa sekeren punyanya Om Andra. Oke? Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan dan semoga juga kalian menonton semua video-video modifikasi dari Seva dan kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu lagi.